untuk mendesain polisilikon. Ya, polisilikon itu umumnya lebar panjang minimalnya itu 301 itu 2 lambda ya. Itu Anda harus ketahui ya. Kemudian kalau dia melewati difusi itu jaraknya harus ada lewat sedikit 307 ya, 3 lambda ya. Jadi ada ekstra jarak 3 lambda. Kemudian jarak antara polisilikon ke end difusi itu 306, itu ada minimal 4 lambda. Itu minimal ya, tapi boleh lebih ya. Nah, nanti Anda di desain standar, nanti kalau sudah terbiasa Anda bisa hafalkan. Kemudian jarak antar poli itu juga harus memenuhi aturan 304, yaitu jaraknya harus minimal 3 lambda ya, jarak antara poli. Ya. Bila ada polisilikon area yang P difusinya berbentuk L gitu seperti ini, ada lewat sedikit ke atas, itu jaraknya juga harus minimal 305, itu minimal harus berjarak 2 lambda ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kontak dan metal? Metal ini 4 lambda ukurannya minimal, dan jarak antara 2 metal juga harus 4 lambda. Nah, minimum surface ini 16, tapi ya tidak usah Anda terlalu hafal ini karena metal ini ya memang biasanya dibuat sangat lebar ya, dengan area yang cukup luas nantinya. Ya ini memang kalau kita lihat karena metal ini ukurannya 4, pasti luasnya minimal 16 ya. Sudah pasti itu kalau misalnya Anda bikin metal di atas kontak. Nah, kontak juga harus 2 lambda ukurannya, dan jarak antar kontak itu 5 lambda. Jadi Anda harus ingat itu. Jarak antar kontak ke polisilikon itu 406, itu 2 lambda. Nah, semua aturan-aturan ini Anda harus ingat, dan ya mungkin seiring waktu nanti Anda akan tahu. Selanjutnya kita bisa lihat via ya, untuk via dan via 2. Nah, via ini adalah hubungan antara metal atas dengan metal bawah ya, metal di bawahnya. Jadi kalau via ini adalah kontak antara metal 1 dengan metal 2 gitu. Jadi via 2 ini antara metal 2 dengan nanti kontak hubungannya dengan metal 3. Nah, semua jarak antara via ini agak mirip-mirip dengan kontak ya. 802 itu aturannya 5 lambda ya. Karena via ini juga sebenarnya isinya sebetulnya juga adalah kontak ya, yang dikombinasi dengan metal. Nah, inilah via gitu. Kita kembali tadi ya, kontak itu, nah ini ya, di atas mungkin. Nah ini ya. Oh ya, ini via 3 ya. Via 3 sudah. Nah, yang lain polisilikon sudah ya. Via, kemudian via dan metal 2 dan sebagainya. Nah, juga untuk metal 3 juga ukuran minimalnya 4 lambda, dan jarak keduanya harus 4 lambda. Jadi mirip-mirip lah dengan metal 2 juga begitu, dan metal 1 ya sama. Nah, jadi itu otomatis bisa Anda hafalkan pelan-pelan. Selanjutnya untuk metal 6 jarang dipakai ya, kecuali kalau Anda sampai berbagai layer ke atas, itu mungkin saja. Kemudian ukuran juga nanti pad ini sebenarnya itulah yang pernah saya jelaskan ya, bagian yang dihubungkan nanti dengan bonding wire ke pin. Nah, itu disitu juga disebutkan ya, lebar pad itu harus 100 mikrometer ya. Jadi pad ini nanti memang agak besar gitu. Kalau Anda gambar di sirkuit terpadu nanti akan kelihatan bagian pad yang besar. Oke, saya akan coba tes Anda ya, itu soal kompetensi. Mungkin Anda coba bisa sejenak dulu baca bukunya. Nanti baca slide-nya mungkin kalau ada di HP atau di mana. Jadi saya coba akan tanya di Anda beberapa bagian dari elemen-elemen itu jaraknya berapa, dan
apa namanya elemen itu. Anda harus hafal. Nanti akan saya berikan kuis mungkin, tapi nanti setelah Lebaran ya, saya akan berikan kuis. Silakan Anda baca dulu sebelum saya uji Anda. Ya. Oke ya, saya coba tanya Anda sebelum saya absen random ya. Nanti kelasnya kelas AC tolong dilaporkan ke saya siapa yang tidak hadir di sini, karena ada, saya lihat ini ada berapa peserta. Ya, ada 51 gitu ya, berarti banyak yang tidak hadir ya grup ini. Saya di kota kelasnya nanti disampaikan ke saya siapa yang tidak hadir. Oke. Mungkin bisa coba Muhammad Farel ya, Farel Rizky Syahputra. Ya. Nomor 1 itu jaraknya minimal berapa? Tahu Pak, itu minimal jaraknya 2 lambda. Ya, oke. Betul ya. Saudara Angelia Indrawati. Nomor 2 itu jaraknya berapa? Angelia, hadir? Ada Angelia? Hadir Angelia atau bagaimana di situ? Lagi aktif yang lain atau lagi tidur? Atau gimana? Angelia? Mungkin lagi ada kesibukan lain? Aurelia Gisela? Ya, Aurelia Gisela. Nomor 2 itu berapa jaraknya? Nomor 2. Nomor 2. 3 lambda, Pak. 3 lambda. Ada yang mau perbaiki? Tapi Prof, 4 lambda. Ya, 4 lambda. Oke, sekarang Muhammad Rizkul Yakin. Nah, Hadir Prof. jadi nomor 1 itu tadi jarak antar lebar polisilikon. Nomor 2 itu lebar metal, itu elemen itu Anda harus tahu. Sekarang nomor 3 itu adalah lebar kontak. Nah,
Preschool Yakin itu berapa ukurannya minimal? Dua lambda kali 2 lambda, Prof. Oke, itu hanya jarak yang ditanya. Jadi ukurannya adalah 2 lambda ya. Oke, tapi luasnya memang pasti 2 kali 2 ya. Tapi yang ditanyakan jaraknya saja ya. Oke, betul. Kemudian as-sabikuna ya. Nomor 4 tadi itu kontak ya. Jadi lebar kontak itu harus 2 lambda ya. Nomor 4 ya, as-sabikuna jarak antara polisilikon ke sisi terluar dari NMOS ya, berapa itu? 3 lambda, Prof. 3 lambda. Oke, ada yang mau bantu? Mana? Saya, Prof. Berapa? Lambda, yakin? Kita cek. 306. Betul, ya. 4 lambda. Jadi, tapi kalau Anda bikin 5 lambda, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau kalian bikin 3 lambda ya. Oke, 4 lambda jaraknya, sudah betul. Nah, kemudian nomor 5 ya, jarak polisilikon dengan sisi terluar metal, yaitu. Ya, mungkin Saudara Putri Nur Ainun. Tapi Prof, 1 lambda, Prof. 1 lambda, ya betul ya. Jaraknya 1 lambda. Kemudian nomor 5 sudah, nomor 6. Mirip-mirip ya. Bentar. Nomor 6 jarak. Ya sama ya. Jarak nomor 5 itu sebenarnya kontak ya polisilikon dengan metal terluar. Ya itu 1 lambda. Nomor 6 juga sama saya kira. Jarak antara metal kontak metal dengan jarak terluar dari metal, nah itu juga adalah 6 lambda ya. Oke, betul. Kalau ini jarak terluar dengan polisilikon ya. Oke, sekarang nomor 7. Nah, jarak antara kontak dengan polisilikon ya. Saya bisa coba tanya Alfi. Saudara Alfi. Alfi, ada di situ? Ya, Alfi. Sama tadi ya, Angelia juga tidak nyahut tadi. Atau Angelia Indrawati? Indrawan apa Indrawati ya? Masih belum ada Angelia. Oke, Mampawa nomor 7. Berapa? Jarak antara polisilikon terluar dengan kontak atau via ya kontak. Itu berapa Mampawa? Tidak hadir juga? Wah, ini harus bisa sering-sering kuliah online kalau begini ya. Yang tidak hadir online tapi tidak melayani. Syahrani Melani.
Nomor 7. 2 lambda, Prof. 2 lambda. Oke, betul semua? Kita cek. Saya juga lupa ya. Karena jarak antara 406. 2 lambda. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian 7, nomor 8, jarak antara 2 kontak. Nah, jadi kalau ada 2 kontak, satu di sisi drain, satu di sisi source. Nah, jaraknya itu berapa? Rais Ibad Rahman. Tapi Prof 5 lambda. 5 lambda ya. Ya, tadi saya buka kuncinya ya. Oke. 402. 5 lambda. Ya, betul. Nah, nanti Anda pelan-pelan hafal itu. Jadi kalau meskipun aturan itu sangat banyak ya. Jadi kalau Anda lupa itu wajar. Nah, nomor 9, jarak antar metal. Ya, kalau ada 2 metal berdekatan harus ada jarak minimal. Ya, coba saudara Yuris Grisi. Ini saudari apa saudaranya? Oh ya. Yuris, bagaimana Yuris? Nomor 9. Nomor 9 jarak antar 6 metal. lambda. Berapa? 6 lambda. 6 lambda ya. Iya. Bisa diskon ya? Boleh didiskon? Ada yang mau diskon? Mungkin kelebaran itu ya. Tapi Prof, Ya, 3 lambda. 3 lambda. Oh, diskonnya terlalu murah. Tapi Prof 4. Ya, itu diskon yang tepat ya. Jadi jaraknya berapa tadi? Metal ya, 502. 4 lambda ya. Ya, jadi kalau Anda gambar metal berdekatan harus jangan lupa ya. Oke, tidak apa-apa salah ya, nanti pelan-pelan Anda ingat semua. Dan terakhir itu nomor 10. Jarak sisi terluar P difusi dengan N-well. Nah, itu. Oke, Yogi Satria Putra. Yogi. Iya Prof. Ya, berapa? Jarak terluar P difusi dengan sisi terluar N-well. Itu berapa jaraknya menurut aturan? Gimana? Belum bisa menjawab. Dua lambda Prof. 2 lambda. Iya Prof. Penawarannya terlalu murah. Ada yang mau perbaiki? 6 lambda, Prof. 6 lambda, Prof. 6 lambda. Kita lihat. Jarak N-well dengan mana tadi? Oh ini. Aturan 203. 6 lambda. Ya, jadi ya itulah pertanyaan contoh kuis yang mungkin juga akan keluar di kuis dan juga mungkin bisa keluar di ujian akhir nanti. Jadi tolong itu dihafal. Nah, karena nanti kita ada satu ujian kompetensi yang paling penting ya, bahwa Anda bisa membuat tata letak itu ya, menggunakan software sebetulnya, tapi kadang-kadang karena di ujian itu tidak ada saya bisa menggunakan komputer, ya Anda gambar di atas kertas miligram. Itu biasanya saya sediakan. Jadi Anda silakan bawa pensil warna. Nah, kemudian Anda gambar sirkuit terpadu tersebut. Ya. Nah, oke, contoh kompetensi yang lain seperti ini. Ya,
mencari dan memperbaiki ukuran jarak setiap elemen yang melanggar aturan-aturan desain. Nah, coba sekalian Anda ya, lihat ada berapa di situ yang dilanggar itu yang mana? Ya, silakan kalau ada yang mau komen. Nah, soal ujian ini mungkin agak berat ya, karena Anda harus mencari mana yang dilanggar. Itu tergantung sejauh mana mata Anda memandang bagian dilanggar gitu. Ada yang dapat ketemu? Sudah ketemu? Putri Nur Ainun. Ketemu satu. Masih mencari, Prof. Iya. Ya, ini memang sulit ya, tapi ya nanti Anda amati. Kalau Anda sudah menggambar pakai Microwin software, mudah itu ya, Anda compile, langsung dia tunjukkan ini Anda langgarnya. Tapi kalau di ujian, ya harus dilihat ya, memang harus dilihat dengan mata kepala mana di situ yang dilanggar gitu. Ya, kalau Anda sudah, ya, yang mana Mukmin? Saudara Mukmin, mana? Itu yang polisilikon itu yang overlapping sama metal kontaknya, Prof. Oke, polisilikon, ya ini ya, yang ini. Iya. Polisilikon ini harus berapa dia? Harusnya sekitar ada 2 lambda, Prof. Oh, ini sudah 2 lambda. Jarak. Satu grid ini 1 lambda ya. Ya, harusnya berapa minimal? Harus minimal aturan 307 ya. Harus minimal 3 lambda ya. Ini dilanggar kenanya 2 lambda ya. Oke, satu lagi ada kontak ada lagi yang lain? Nah, mungkin saya bisa kasih ya ini ya. Jarak N-well dengan silikon terluar itu tadi siapa yang menjawabnya? Saya lupa. Itu berapa ukurannya? Ya, harus 5 lambda ya. Ya, ini jaraknya hanya 4 lambda. Nah, otomatis itu melanggar aturan ya. Nah, sudah 2 yang ketemu. Ada lagi yang lain? Apa itu? Yang di kanan. Yang ini? Yang di kiri sini. Oh, ini sudah 5 ini. Ini sudah 6. Di sini sudah 6 juga. Ini ya. Dia harus berapa? Oh, jaraknya ini ya. Iya. Betul. Jarak antar kontak. Mana tadi aturan? Ini 402. Ya, betul. Jarak antar kontak harus 5 lambda. Oke, ada lagi?
jarak metal poli tidak ada masalah ya. Tidak ada aturan jarak metal poli bebas. Kenapa? Karena poli ini di bawah dan di lapisan bawah ya. Metal ini ada di lapisan atas. Ya. Tidak di slide saya sebelumnya sudah dijelaskan. Ada lagi satu. Jarak kontak. Lebar metal, Prof. Ah ya, betul. Metal. Yang ini ya. Harus 4 lambda ya. Oke, ya sekira itu 4 dapat sudah cukup itu Juli. Saya sendiri tidak ingat ini berapa yang saya sengaja bikin. Tapi jelas 4 itu tadi mewakili ya. Jarak poli dengan NWL, adakah jarak antara poli dengan NWL? Tidak ada ya. Tidak ada. Antara poli dan NWL tidak ada aturan, saya kira. Oke, saya kira cukup ya. Jadi saya simpulkan bahwa komponen utama yang dominan dalam sirkuit terpadu itu adalah NMOS dan PMOS, dan dalam merancang mereka ini NMOS dan PMOS harus ada aturan-aturan yang Anda harus patuhi. Meskipun sebenarnya Anda gambar saja bebas, biarkan dia melanggar aturan, ya, tapi itu nanti membuat Anda harus repot mengoreksi lagi aturan jarak-jarak itu, sehingga waktu desain akan terbuang ya sebagainya. Jadi ada baiknya Anda sudah lebih awal mematuhi aturan-aturan ya. Nah, satuan lambda adalah satuan jarak yang dijadikan standar untuk menentukan aturan. Kenapa? Karena setiap teknologi itu berbeda-beda ya. Ukuran filenya, dan ukuran teknologi CMOS ini Anda harus ingat itu tergantung pada fitur atau jarak panjang jalur silikonnya, yaitu sebesar 2 lambda. Jadi semakin besar, semakin kecil ukuran fitur transistor, itulah yang menentukan teknologi yang digunakan ya. Jadi sekarang ini fitur transistor itu di HP-HP Anda itu mungkin sudah ada yang sudah di bawah 10 nanometer ya. Mungkin masih ada yang mungkin 22 nanometer. Mungkin, tapi yang jelas di bawah 1 nanometer ini kayaknya belum ada ya teknologi. Yang terakhir mungkin sekitar 6 atau 5 mungkin sudah mulai dirilis ya. Jadi bisa Anda bayangkan ukuran transistor itu sekarang sudah dalam skala nano, dan itu ukuran yang sudah mendekati ukuran atom ya. Nah, ukuran atom itu dalam skala sub nanometer itu sudah mendekat gitu. Jadi bayangkan sirkuit yang kita bikin itu sudah betul-betul sangat kecil, dan tidak bisa dibayangkan nanti kalau chip-chip itu semua sudah bisa sekecil mungkin sehingga bisa ditanam di dalam tubuh manusia ya, dan sebagainya. Begitu canggihnya teknologi itu ya. Oke. Saya kira kuliah kita sampai di situ. Mohon Anda pelajari ini, tugasnya juga Anda kerjakan sebagai latihan. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi sampai selesai liburan di bulan Ramadan ya. Mungkin saya tidak salah kita mungkin libur sampai tanggal berapa, ada yang tahu? Tanggal 26 ya. Tanggal 19 kita sudah libur ya. Ya, kita tidak tahu ya, apa mungkin tanggal 6 sudah masuk. Nantilah kita infokan lagi lebih jauh ya sama ketua kelasnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, bila tidak ada, saya kira pertemuan kita cukup sekian ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mohon ketua kelas A dan ketua kelas C menginfokan ke saya saja ya, siapa yang tidak hadir di sini di kuliah ini. Oke ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof. Prof.
Ya, saya tutup pertemuan. Ya.